من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, itu. Jadi ayat kursi, kemudian dua ayat di bawahnya Allahu waliyu, ya itu dua ayat di bawahnya, itu tiga ayat. Kemudian yang terakhir, ya, tiga ayat dari surah Al-Baqarah yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan seterusnya sampai akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw a'ta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina, ya, dan sampai terakhir. Itu 10 ayat. Apabila kita baca di dalam rumah kita, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita selama 3 hari. Makanya jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Ya, seperti kuburan itu kenapa? Karena tidak pernah kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Ya, tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah misalkan. Tidak pernah kita untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Maka untuk itu bacalah Al-Quran. Karena apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ya, jadi Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat nanti menolong orang yang sering membacanya. Ya, sampai mana kita membaca Al-Quran, maka sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Inilah yang tingkatan yang paling tertinggi. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, ya. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menganggap rendah tentang Al-Quran, berarti ia adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang paling tertinggi, kita berzikir menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu. Oleh karena itu kita bersama-sama agar kita selalu istiqomah terus menerus agar kita membaca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Mana yang kita bisa, bacalah, ya. Bacalah mana yang kita bisa, ya. Bisanya kulhu, bacalah kulhu. Bisanya yasin, bacalah yasin. Kalau memang kita tidak bisa membaca surah-surah yang lain, makanya perlu kita belajar terus menerus. Walaupun kita sudah umurnya sudah tua, yang namanya belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas usia. Yang namanya kita belajar menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita. Karena segala amal, segala perbuatan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka tidaklah bermanfaat amal kita, tiadalah guna amal perbuatan kita. Solat contohnya, kalau tidak dengan ilmu, maka solat kita itu sia-sia belaka. Makanya kita harus belajar, ya, belajar terus. Baik, kita akan mulai dalam ayat yang ke-1 dan yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalau untuk minggu depan boleh lihat Al-Quran masing-masing, ya. Kalau untuk minggu depan silahkan Qurannya pegang masing-masing. Jadi supaya kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat dan mendengar, ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Alif lam mim. Alif lam itu adalah mad lazim harfi musaqqal. Dalam ilmu tajwid, mad lazim harfi musaqqal. Artinya berapa panjangnya? Panjangnya 3 alif. 3 alif itu berapa? 3 alif itu 6 harakat. 6 harakat itu berapa? 6 gerakan jari tangan kita. Alif lam. Ya, itu. Jadi harakat itu gerakan jari tangan kita. 3 alif itu sama dengan 6 harakat. 1 alif itu 2 harakat. Ya. 2 harakat itu berapa? 2 harakat itu 2 gerakan jari tangan kita. Alif la. Nah, gitu. Alif la. Ya, itu 2 harakat misalkan. Di sini 6 harakat. Ya, jadi harus kita baca 6 harakat. Jangan alif lam mim misalkan. Itu salah, ya. Harus panjang, ya, harus, ya. Kemudian di tengah-tengah ada mim bertasdid. Ada mim bertasdid. Alif lam mim. Mimnya itu kadar panjangnya 2 atau 3 harakat, ya. Jadi kadar panjang mim di situ itu 2 sampai 3 harakat, ya. Ingat, karena mim mati atau nun mati, nun bertasdid atau mim yang bertasdid itu hukumnya gunnah, ya. Kadar panjangnya berapa? Gunnah musaddadah. Kadar panjangnya itu 2 sampai 3 harakat. Seperti contoh yang lain, nun yang bertasdid. Inna. Jangan ada tasdid. Inna. Jangan, tahan dulu. Inna. Misalkan, tahan dulu. Jangan inna. Ya. Cepat, jangan cepat-cepat, ya. Itu karena nun tersebut bertasdid atau mim bertasdid. Tahan dulu, ya. Jangan alif lam mim misalkan. Tahan. Alif lam, ya. Itu 2 sampai 3 panjangnya. Bagaimana kalau lebih? Lebih hukumnya makruh. Kalau kurang haram, ya. Lebih, ya. Kalau lebih itu makruh, kalau kurang bisa haram, ya, tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada seluruh masyarakat ini tidak mengajarkan tajwid, ilmu tajwid, berdosalah seluruh manusia ini. Karena hukumnya fardu kifayah, ya. Mempergunakannya dalam Al-Quran itu fardu ain, wajib. Ya. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada salah satu atau sekelompok orang sudah mengajarkan ilmu tajwid, maka yang lain tidak ikut berdosa. Ya, itu yang namanya fardu kifayah. Seperti menyolatkan orang yang mati, meninggal, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah menyolatkan, yang lain tidak terkena dosa. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menyolatkan, maka seluruh kampung itu berdosalah dia, karena dia tidak menyolatkan orang yang meninggal dunia itu, ya, tidak bertanggung jawab. Nah, begitupun ilmu tajwid, kalau tidak ada orang yang mengajarkannya, satu orang pun misalkan tidak ada yang mengajarkannya, maka berdosalah orang-orang tersebut, ya. Tapi kalau untuk mempergunakannya di dalam Al-Quran, itu hukumnya fardu ain, wajib kita mempergunakannya, ya. Jadi kalau mim bertasdid atau nun bertasdid, maka kadar panjangnya itu 2 sampai 3 harakat. Tahan dulu. Inna
rabbaka, misalkan inna rabbaka, ya tahan, jangan inna, misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya inna, jangan inna, ya jangan inna langsung, jangan, tahan dulu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, ya tahan, jadi inna. Kemudian seperti mim, mimma razaqnahum, ya itu kadarnya namanya gunnah musaddadah, ya mim bertasdid atau nun bertasdid. Kemudian alif lam mim sama hukumnya 6 harakat atau 3 alif panjangnya, ya itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kalau kita latihan agar kita tahu, jadi gerakan jari-jari tangan kita. Alif lam, ya sampai 6, ya itu gerakan. Alif lam, itu seperti itu kalau kita untuk melatih. Tapi kalau sudah bisa, jangan dalam sholat kaget itu terus, ya jangan kaget dalam sholat dibawa-bawa seperti itu. Nah aneh pula kaget, ya itu jangan. Itu untuk melatih kadarnya, kadar panjangnya itu, ya itu. Ya, jadi sama panjangnya 6 harakat, ya itu. Kemudian dzalik, itu adalah mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Dzalikal kitab, ya dzalikal kitab la raiba fih, ya itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Panjang mad asli atau mad tabi'i itu 2 harakat. Kemudian al-kitab itu sama mad asli atau mad tabi'i. Kemudian la itu adalah mad asli atau mad tabi'i. La rai itu adalah mad layyin. La raiba fi itu mad asli, ya itu. Kemudian hudan lil muttaqin, ada tanwin bertemu dengan huruf lam maka disebut dengan idgham. Idgham itu memasukkan, ya arti idgham itu memasukkan. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, huruf idgham itu ada 6. Cuman terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu ada 4, yanmu disingkat dengan yanmu, ya nun mim waw. Ya, yanmu itu idgham bi gunnah. Sedangkan idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam dan ra. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka harus dimasukkan. Jangan dibaca misalkan hudan, hudan lil muttaqin, tapi kita masukkan ke dalamnya hudan lil muttaqin. Ya itu namanya idgham. Kemudian yang terakhir lil muttaqin. Kenapa dibaca panjang? Karena di akhir ayat. Apabila ada ya mati atau waw mati di akhir ayat, maka dia boleh dibaca panjang. Boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Misalkan hudan lil muttaqin 2 harakat, hudan lil muttaqin 4, hudan lil muttaqin 6. Boleh 2, 4, 6.
Itu disebut dalam ilmu tajwid mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun. Mad arid lisukun boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Misalkan kalau kita sedang murotal ngaji biasa, kalau kita nak cepat misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Misalkan nak cepat ya, tapi kalau nak lagu lain panjangkan. Nah, itu yang ada di dalam ayat ini tentang ilmu tajwidnya. Baik, kita akan terjemahkan. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui akan maksudnya. Hanya Allah yang mengetahui akan maksud, maksudnya akan artinya tersebut. Hanya Allah lah. Ya, itu menurut dalam tafsir ini. Ya, jadi sebagian ulama mereka tidak mau menafsirkan tentang alif lam mim. Artinya surah, maksudnya ayat, huruf-huruf di awal surat ini mereka tidak mau menafsirkan. Cukup mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui akan maksudnya. Itu saja mereka. Namun ada sebagian lain mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah alif itu Allah, lam itu adalah latif, mim itu adalah majid. Ya, ada juga yang mengartikan seperti ini, alif itu adalah Allah, lam itu adalah latif, kemudian mim itu adalah majid. Jadi Allah Maha lembut lagi Maha mulia. Ya, itu. Dan menurut Ibnu Abbas bahwa itu adalah Ismul A'dham, ya, nama-nama Allah yang agung. Ya, itu. Jadi ada sebagian para ulama itu tidak mau menafsirkan ayat-ayat di awal seperti ini, ya. Tapi ada yang sebagian lagi mengatakan bahwa mereka itu bahwa alif lam mim itu, alif itu adalah Allah, lam itu adalah latif, mim itu adalah majid. Dan menurut Ibnu Abbas bahwa itu adalah Ismul A'dham, nama-nama Allah yang agung. Dzalika itu al-kitab, kitab maksudnya kitab ini, ya, kitab yang dibaca oleh Muhammad, ya, yang dibaca oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad, yakni Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan-raguan, ya, tidak ada kebimbangan, fihi di dalamnya, ya, fihi di dalamnya, bahwa Al-Quran ini memang benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad itu memang benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hudan itu petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan itu adalah cahaya, ya, cahaya, ya, yakni petunjuk, hidayah. Lil muttaqin, yakni orang-orang yang mereka berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka takut dengan api neraka. Ya, itu. Jadi bermacam-macamlah para ulama-ulama kita menafsirkan tentang lil muttaqin ini, tentang muttaqin ini. Ada yang menafsirkan bahwa muttaqin itu waspada, kewaspadaan, berhati-hati, baik dari yang halal, ya. Karena apa? Karena takut terjerumus melakukan dosa, mereka berhati-hati walaupun dari yang halal, ya, apalagi yang syubhat, apalagi yang benar-benar sudah dosa, sudah haram, ya. Jadi hati-hati. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, tentang takwa, tentang kewaspadaan tersebut.
tentang takwa ini, Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Umar, apakah takwa itu? Apakah kewaspadaan itu?" Bahwa Umar bin Khattab ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Apakah engkau pernah berjalan, berjalan kemudian di jalan itu banyak duri? Bagaimana engkau berjalan?" Kata Sayyidina Umar, "Tentu saya akan berjalan dengan waspada dan berhati-hati, agar tidak terkena duri tersebut." Kata Ubay bin Ka'ab, itulah contoh takwa, berhati-hati. Takut terkena duri tadi, takut kita melakukan perbuatan dosa. Itu takwa. Ada juga yang mengartikan takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini sering kita dengar dalam khutbah-khutbah Jumat, Ada yang mengartikan muhafadzatu adabis syariah, memelihara aturan-aturan syariat. Ada yang mengartikan takwa itu al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi dalam perkataan dan perbuatan. Itu takwa. Maka kita apabila menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dimuliakan. Apa janji Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takwa. Sebetulnya untuk mengatasi segala masalah, intinya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun harus kita hadapi, harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah